Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat semua. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang surat Al-Adiyat. Tujuan kita mempelajari surat Al-Adiyat adalah supaya kita bisa memahami artinya, kita mengetahui pengertiannya, dan bisa kita membacanya dengan benar. Apa anak-anak ada yang sudah hafal surat Al-Adiyat? Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Bagi yang belum, silahkan terus menghafal, terus mengulang-ulang menghafal. Dan untuk memahami surat Al-Adiyat ini, kita harus terus mengulang mufradat demi mufradat. Jadi kita hafal dari satu mufradat atau satu ayat, terus diulang. Nah, kalau sudah hafal, baru kita pindah ke mufradat yang lain atau ke ayat yang lain. Begitu seterusnya. Baik anak-anak, mari kita simak pembacaan surat Al-Adiyat ini. Kita sama-sama menyaksikan dan sama-sama mendengarkan lewat video di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Baik anak-anak, setelah kita melihat dan menyaksikan video tadi dengan suara yang bagus, nah kita akan mengerti, ya, memahami di mana bagaimana bacaan yang bagus, bagaimana cara membacanya yang baik. Nah, kita sudah sama-sama saksikan. Nah, di dalam surat Al-Adiyat ini itu terdiri dari 11 ayat. Surat Al-Adiyat ini diturunkan di Mekah, termasuk golongan surat Makiyah. Surat Al-Adiyat diturunkan setelah surat Al-Asr. Surat Al-Adiyat diambil dari surat ayat pertama, yaitu surat Al-Adiyat. Kata Al-Adiyat yang berarti kuda perang. Dan surat Al-Adiyat ini berada dalam posisi surat yang ke-100 di dalam Al-Quran. Ya, baik anak-anak, di dalam surat Al-Adiyat ini, setelah kita menyaksikan tadi, kita akan melihat apa isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Adiyat. Ada 3 yang isi kandungan yang ada dalam surat Al-Adiyat. Yang pertama, kuda yang berlari kencang. Itu dijelaskan di dalam ayat 1 sampai ayat ke-5.
yang menjelaskan tentang ya kuda yang berlari dengan kencang, yang memercikkan api dari kuku kakinya, yang masuk ke dalam musuh dan menerbangkan debu. Ya. Nah, jadi kuda yang berlari kencang ini dipakai perang ya di zaman Rasulullah, karena dengan larinya kencang maka itu dipakai untuk perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, isi kandungan dalam surat Al-Adiyat adalah orang yang cinta harta, cinta dunia, dan orang-orang yang bakhil. Orang yang cinta harta, yang suka menumpuk hartanya, ya, dan berpoya-poya dengan harta yang begitu banyak. Dan bakhil, tahu apa arti bakhil? Ya. Bakhil itu artinya orang yang pelit, yang tidak mau membagikan hartanya kepada yang membutuhkan, tidak mau menginfakkan sedikit hartanya kepada yang memerlukan, tidak mau memberikan sumbangan kepada pembangunan-pembangunan yang memerlukan. Itu orang yang bakhil, yang pelit. Nah, itu isi kandungan di dalam surat Al-Adiyat. Nah, orang yang suka mengumpulkan harta, ya, lupa akan akhirat dan tidak mau membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak yatim misalnya, kepada anak panti asuhan misalnya, kepada itu misalnya. Nah, ini akan diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada manusia, maka nanti akan dibangkitkan ya dari alam kubur. Nah, setelah bangkitkan dalam kubur, maka nanti akan dibelah hatinya ya untuk mengetahui apa isi yang ada dalam hatinya selama perbuatannya yang ada di dunia. Dan mereka nanti, dan Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang ingkar, artinya orang yang suka mengambil atau mengumpulkan hartanya, dan orang-orang yang pelit. Nah, itu kandungan yang ada di dalam surat Al-Adiyat. Bagaimana anak-anak? Apa dari keterangan Ustaz tadi bisa dipahami? Baik, dari pembahasan kita tadi anak-anak, maka mari kita simpulkan dari pembahasan kita tadi bahwa di dalam surat Al-Adiyat ini adalah mengisahkan tentang orang yang suka mengumpulkan harta dan orang yang pelit, dan mereka nanti akan diberikan ganjaran hukuman oleh Allah SWT di hari akhirat. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan anak-anak bisa pahami, kita bisa pahami, dan kita akan nanti terus mengulang, memahami dan baca surat Al-Adiyat, begitu seterusnya. Baik anak-anak, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Semoga pertemuan kita ini adalah bermanfaat. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.